Wacana libur sekolah selama puasa batal. Siswa belajar di rumah 27 Februari hingga 5 Maret 2025. Makan bergizi gratis tetap berjalan saat Ramadan, hidangan bisa dibawa pulang. KPK ungkap harta pejabat kabinet merah putih tertinggi 5,4 triliun rupiah. AHY respon soal HGB pagar laut Tangerang yang terbit di era Jokowi. Mayor Teddy turun tangan, seluruh pejabat kabinet langsung lapor LKHPN. Wacana Pramono Rano terapkan sistem 4 hari kerja di Jakarta. Ketika Trump tak sadar ditinggali sepucuk surat dari Joe Biden di meja kerja. Menyala, Marcelino Ferdinand cetak 2 gol bawa Oxford United bantai Banbury United. Bersama saya Muhammad Soekardi, itulah berita-berita headline iNews ID hari ini. Wacana pemerintah untuk menerapkan libur sekolah selama bulan puasa dipastikan batal. Siswa tetap diwajibkan masuk sekolah selama 2 minggu atau 14 hari. Keputusan itu tertuang dalam surat edaran pembelajaran di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah 2025. Surat ini mengatur kegiatan pembelajaran sekolah, madrasah, hingga guru selama bulan Ramadan. Surat edaran tersebut disepakati 3 menteri pada Selasa kemarin. Adapun beberapa poin pentingnya, tanggal 27 dan 28 Februari, serta tanggal 3, 4, dan 5 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara mandiri. Sementara itu, tanggal 6 sampai dengan 25 Maret 2025, kegiatan pembelajaran dilaksanakan di sekolah. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana memastikan program makan bergizi gratis di sekolah dan pesantren tetap berjalan pada Ramadan 1446 Hijriah. Namun, teknis pelaksanaan makan bergizi gratis di sekolah akan berubah. Para siswa nantinya dipersilahkan membawa pulang makanan yang telah dibagikan ke rumah masing-masing. Dadan juga mengatakan program makan bergizi gratis lebih mudah dijalankan di pesantren saat Ramadan, sebab pesantren memiliki dapur umum yang bisa menghidangkan makanan kepada para santri saat berbuka puasa. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto meminta maaf kepada para orang tua dan anak-anak di sekolah yang belum menerima makan bergizi gratis. Hal ini karena proses distribusi di lapangan tidak mudah dilakukan untuk segera kepada seluruh rakyat. Permintaan maaf ini disampaikan Presiden usai meresmikan proyek strategis ketenaga listrikan di 18 provinsi di PLTA Jati Gede, Sumedang, Jawa Barat, Senin kemarin. Prabowo berjanji seluruh anak di Indonesia akan menikmati makan bergizi gratis di akhir tahun 2025. Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkapkan 123 pejabat Kabinet Merah Putih telah menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara. Dari seluruh pejabat baru, ada pemilik harta kekayaan tertinggi senilai 5,4 triliun rupiah. Berdasarkan penelusuran iNews di laman lkhpn.kpk.go.id, pemilik harta kekayaan tertinggi itu adalah Menteri Pariwisata Widianti Putri. Widianti tercatat memiliki 7 bidang tanah dan bangunan yang berlokasi di Jakarta Selatan dengan nilai total sebesar 152 miliar. Sementara itu, alat transportasi dan mesin yang dilaporkannya senilai 19 miliar dari 7 unit mobil. Di antaranya adalah Mercedes-Benz, Toyota Velfire, Bentley Continental GT, Land Rover, dan Lexus. Widianti melaporkan harta kekayaannya dengan nilai tertinggi berupa surat berharga senilai 5 triliun. Sementara itu, harta bergerak lainnya senilai 43,8 miliar, kas dan setara kas 67,1 miliar, dan harta lainnya 77,7 miliar. Dengan demikian, total kekayaan Widianti sebesar 5,4 triliun rupiah. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono buka suara terkait hak guna bangunan dan sertifikat hak milik pagar laut di Tangerang. Diketahui sertifikat itu terbit di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurut AHY pada Selasa kemarin, dirinya tidak tahu menahu soal pagar laut di Tangerang memiliki HGB dan SHM. HGB itu dikeluarkan di tahun 2023. Artinya HGB pagar laut ini keluar pada era Presiden Joko Widodo. Sebelumnya beredar nama pemilik sertifikat HGB tersebut adalah Sugianto Kusuma alias Aguan. Pasalnya salah satu perusahaan miliknya memegang sertifikat atas nama PT Cahaya Inti Sentosa
anak usaha PT Pantai Indah Kapuk II Tbk. AHY juga menekankan pemerintah akan merespon laporan masyarakat jika ditemukan kejanggalan dalam penerbitan sertifikat. Kementerian ATR BPN akan segera melakukan penelusuran, investigasi, dan juga langkah-langkah yang tepat sesuai dengan hukum dan aturan berlaku. Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional Nusron Wahid juga telah meminta maaf atas kegaduhan di tengah masyarakat terkait pagar laut yang sudah memiliki HGB. Seluruh penyelenggaraan negara di Kabinet Merah Putih telah menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata ada peran Sekretariat Kabinet Teddy Indra Wijaya alias Mayor Teddy. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengungkapkan awalnya ada 23 pejabat belum melaporkan harta kekayaan hingga Jumat lalu. Namun pada Selasa kemarin tiba-tiba semua pejabat telah melapor. Pahala pun menyampaikan siapa saja yang belum melaporkan LKHPN. Dari situ kemudian banyak pejabat yang mengisi LKHPN. Hingga akhirnya tingkat kepatuhan melaporkan harta kekayaan di Kabinet Merah Putih mencapai 100%. Pahala menjelaskan terdapat 124 pejabat di Kabinet Merah Putih. Hanya satu orang yang masih memiliki tenggat waktu untuk melaporkan harta kekayaannya, lantaran dilantik lebih belakangan daripada yang lain. Sementara dari 123 orang, 65 orang merupakan pejabat pada pemerintahan sebelumnya. Sisanya sebanyak 58 orang merupakan pejabat negara baru. Mereka belum pernah melaporkan harta kekayaan. Tim transisi mengungkapkan Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta terpilih Pramono Rano bakal memangkas jumlah hari kerja di Jakarta menjadi 4 hari. Ada penambahan libur selain Sabtu dan Minggu dalam sepekan. Menurut anggota tim transisi Pramono Rano Nirwono Yoga di gedung DPRD DKI Jakarta Selasa kemarin, 4 hari kerja ini menjadi tren di kota-kota di Eropa. Dia menekankan kebijakan itu akan diterapkan ketika memasuki fase musim hujan dan berpotensi banjir, hingga terjadi polusi udara di Jakarta yang mengganggu aktivitas masyarakat. Dia juga menyebutkan wacana ini bukan kebijakan baru. Pasalnya pemerintah daerah sempat meliburkan pekerja saat puncak polusi terjadi. Demikian, Nirwono mengatakan kebijakan itu memerlukan kajian lebih matang apabila benar-benar diterapkan saat kepemimpinan Pramono Rano. Joe Biden meninggalkan surat untuk Donald Trump di meja kerja Resolute di ruang oval Gedung Putih. Mulanya Trump tak menyadari ada sepucuk surat dari Biden yang ditaruh di dalam laci meja sampai diingatkan para jurnalis. Meninggalkan sepucuk surat dari presiden lama kepada penerusnya di meja kerja Gedung Putih sudah menjadi tradisi. Mulanya ini dilakukan Presiden Ronald Reagan yang meninggalkan surat untuk penerusnya. Sementara itu, Trump baru sadar bahwa ada surat untuknya setelah diingatkan oleh jurnalis yang mewawancarainya. Saat itu Trump sedang menekan beberapa dokumen instruksi presiden. Saat seorang jurnalis bertanya kepada Trump apakah dia mendapat surat dari Biden, Trump mengatakan tidak tahu. Dia kemudian memeriksa laci meja, mengangkat surat itu dan mengarahkannya ke kamera jurnalis untuk diabadikan. Dia mengatakan akan membacanya sendiri sebelum membagikannya kepada publik. Tulisan itu tampak dibuat menggunakan pensil. Angkanya merujuk pada jabatan Presiden Amerika Serikat ke-47. Wonderkid Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tampil memukau bersama Oxford United U21 pada perempat final Oxfordshire Senior Cup. Dia menyumbang 2 gol serta 1 assist di laga tersebut. Oxford United U21 pesta gol 6-0 atas Banbury United di Banbury Plain Higher Community Stadium pada Rabu dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan ini praktis membawa skuad muda The Yellow melaju ke babak semifinal. Marcelino mulai menunjukkan ketajamannya setelah rekan timnya Leo Snowden mencetak gol di menit ke-10. Ex pemain Persebaya Surabaya itu mencatat namanya di papan skor pada menit ke-15 dan 23. Alhasil, Oxford United U21 unggul telak 3-0 di babak pertama. Di babak kedua, Marcelino menyumbang assist dalam proses gol kelima Oxford United U21 di menit ke-52. Setelah itu, bintang timnas Indonesia ini ditarik keluar pada menit ke-75. Hingga pertandingan berakhir, Oxford United U21 berhasil mencetak 6 gol. Demikian berita-berita headline iNews ID hari ini. iNews ID cepat terpercaya.